Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tutor dan teman-teman. Saya Sumiati, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas rangkap model 211 di kelas 4 dan kelas 5. RPP-nya sudah saya siapkan dan sekarang mari kita ke kelas. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Hari ini kelas 4 Ibu minta bergabung di kelas 5, di ruangan kelas 5 karena Ibu Ika sedang sakit jadi tidak bisa masuk. Dan sekarang kita belajar bersama-sama di ruangan ini. Tidak apa-apa ya kelas 5? Ya, Bu. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Ika cepat sembuh dan bisa kembali mengajar di kelas 4. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas 5, Daryl, pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini kelas 5 siapa yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah kalau masuk semua. Untuk kelas 4 siapa yang hari ini nggak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah kalau masuk semua. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN meskipun dalam ruangan yang sama. Akan tetapi materinya sesuai dengan kelas masing-masing ya. Ya, Bu. Untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang pentingnya NKRI. Nanti kita akan belajar di sana ya. Untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa. Ibu sudah membagi kelompok dari masing-masing kelas dengan jumlah maksimal satu kelompok itu ada 4 orang. Sebelum dimulai, Ibu juga akan menginformasikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama untuk kelas 4. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan lembaga-lembaga pemerintahan desa. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan pentingnya lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah, untuk kelas 5, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan pentingnya NKRI sebagai wadah kehidupan berbahasa Indonesia. Nah, untuk kelas 5, Ibu minta silakan ambil buku PPKN-nya, buka halaman 50 ya, tentang pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sana ada teks bacaan, silakan amati dan baca terlebih dahulu ya. Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu di kelas 4. Untuk kelas 4, materi pembelajaran hari ini yaitu tentang susunan lembaga dalam pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan yang mengatur dalam segala hal mengenai pemerintahan desa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa. Apa sih itu Bu desa itu? Desa adalah kesatuan wilayah dengan sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri, biasanya dikepalai oleh kepala desa. Untuk kelas 4 lihat, Ibu memegang gambar struktur organisasi pemerintahan desa. Apa sih Bu kepala desa itu? Kepala desa adalah orang yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, kepala desa ini bertugas untuk memimpin desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah desa. Kepala desa ini dibantu oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dan dibantu oleh sekretaris desa.
Desa ini bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Selanjutnya, selain ada sekretaris desa, ada KAUR tata usaha, terus ada KAUR kekeluargaan, KAUR perencanaan. Selain itu juga ada kas pemerintahan, kas kesejahteraan, kas pelayanan. Nah, di bawah kepala desa itu ada namanya kepala dusun. Ada dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dusun 5, dusun 6, dusun 7, dusun 8. Kita ini dusun 8. Ada yang tahu nggak siapa kepala dusun kita? Ayo, Kumang Adi siapa? Iya, betul. Kasih tepuk tangan untuk Kumang Adi. Jadi kepala dusun kita adalah Bapak Wayan Karate. Selain struktur organisasi pemerintahan desa, ada juga struktur organisasi pemerintahan kecamatan. Camat itu tugasnya sebagai pemimpin kecamatan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah kecamatan. Nah, camat ini dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan sekretaris kecamatan. Fungsi sekretaris kecamatan ini membantu camat dalam bidang administrasi pemerintahan. Nah, di bawah sekretaris kecamatan itu ada subbagian perencanaan dan keuangan, ada subbagian umum dan kepegawaian. Terus ada seksi pelayanan, seksi pemerintahan dan ketertiban umum, seksi ekonomi dan pembangunan, seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di bawah kecamatan itu ada namanya desa atau kelurahan. Maka dari itu pentingnya lembaga pemerintahan desa dan kecamatan sangat besar bagi kehidupan kita di masyarakat dan di negara. Lembaga ini membantu mewujudkan kehidupan yang lebih baik, aman, sejahtera. Mereka memastikan adanya aturan yang jelas, layanan yang baik, dan pembangunan yang merata. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban seperti yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban, mematuhi peraturan yang ada, menjaga lingkungan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat. Nah, sekarang tugas kelas 4 adalah silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya mengenai mengapa diperlukan pemerintahan desa dan kecamatan dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara. Silakan kerjakan dengan baik, dengan tenang, jangan ribut. Ibu akan memberikan materi di kelas 5. Sudah dibaca anak kelas 5? Nah, kita hari ini akan belajar tentang pentingnya NKRI. Ada yang tahu nggak apa itu NKRI? Pak Deril? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan. Nah, kita sering sekali menyebut NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengisyaratkan bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh Indonesia. Yang pertama, negara kesatuan. Maksudnya apa sih, Bu, negara kesatuan? Negara kesatuan maksudnya itu adalah Indonesia sebagai negara memiliki bentuk kesatuan yang berarti kekuasaan dimiliki oleh pemerintah pusat yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan republik diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang diperoleh melalui pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung. NKRI ini sangat penting bagi kita karena yang pertama, satu wadah. Apa, Bu, maksudnya, Bu, satu wadah itu? NKRI adalah tempat kita semua dari berbagai suku. Ada suku apa? Sunda, ada suku Jawa, ada suku Bali, ada suku Batak, dan lain-lain. Ada juga agama, ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Walaupun kita berbeda-beda, namun hidup kita tetap satu, tetap bersatu. Yang kedua, satu bangsa. Apa, Bu, maksudnya satu bangsa? Kita merasakan satu bangsa, satu nasib, dan satu tujuan. Bagaimana kita menjaga NKRI, Bu? Kita bisa menjaga
Indonesia dengan cara yang pertama, bersatu, bergotong royong, menghargai perbedaan, mematuhi peraturan yang berlaku di negara kita. Nah, sekarang kelas 5, silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Mengapa diperlukan NKRI sebagai wadah kehidupan bangsa Indonesia? Silakan kerjakan dengan baik, dengan tenang, jangan ribut. Ibu mau kembali ke kelas 4. Bagaimana kelas 4? Sudah selesai semua? Kelompok mana yang mau mempresentasikan duluan? Ayo dari kelompok 1, kelompok Komang Adi, ayo maju presentasikan hasil diskusinya ya. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Lembaga pemerintahan desa dan kecamatan berperan penting dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara karena merupakan garda terdepan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat lokal. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan, serta mengembangkan potensi daerah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Komang Adi. Ya, betul sekali ya. Yang pemerintahan desa dan kecamatan berperan penting dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara. Karena merupakan garda terdepan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat lokal. Kelas 4 tadi sudah maju semua ya setiap kelompok. Terima kasih untuk anak kelas 4 sudah mempresentasikan dengan baik. Ibu akan mengulas kembali pelajaran hari ini. Jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang organisasi pemerintahan desa. Terus lembaga pemerintahan desa ini sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena merupakan garda terdepan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat lokal. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga ketertiban dan keamanan, serta mengembangkan potensi daerah. Selanjutnya Ibu akan kembali ke kelas 5. Kelas 5 sudah selesai semua? Sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Kelompok mana yang mau mempresentasikan duluan? Ayo, mulai dari kelompok 1. Ayo kelompoknya Deril maju. Presentasikan ya hasil diskusinya. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat diperlukan sebagai wadah kehidupan berbahasa karena ia berfungsi sebagai pemersatu bangsa yang beragam, menjalin kesatuan wilayah dan keamanan, serta memperkuat jati diri bangsa. Dapat NKRI Indonesia mungkin tidak akan dapat berdiri dengan kokoh dan stabil serta akan rentan terhadap perpecahan. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Deril dari kelompok 1. Untuk kelas 5 semuanya sudah maju mempresentasikan ya. Terima kasih untuk kelas 5 sudah mempresentasikan dengan baik. Untuk kelas 5 apa saja tadi yang kita pelajari hari ini? Tentang pentingnya NKRI. Ya, tentang pentingnya NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi walaupun kita berbeda-beda suku bangsa, namun tetap satu jua. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Senang.